kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Miss Tea. Saya Feby Indrani Hardin dari Tadris Bahasa Inggris dengan NIM 230307017. Malam ini saya akan mereview beberapa materi mengenai psikologi pendidikan. Materi yang pertama adalah metode kontribusi psikologi pendidikan. Metode kontribusi psikologi pendidikan dapat mencakup berbagai pendekatan dan teknik yang digunakan untuk memahami, mendukung, dan meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran. Adapun beberapa metodenya, seperti yang pertama, pendekatan behavioristik. Pendekatan ini berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Kedua adalah pendekatan kognitif. Pendekatan ini mempelajari proses mental yang terlibat dalam pembelajaran seperti pemrosesan informasi, memori, dan pemahaman masalah. Yang ketiga adalah pendekatan konstruktivis. Pendekatan ini menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri, yang dimana guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam membangun konsep dan pengetahuan. Dan yang terakhir adalah pendekatan humanistik. Pendekatan ini menekankan pada kebutuhan psikologis dan potensi individu untuk tumbuh dan berkembang. Nah, fokusnya adalah pada perkembangan diri atau pribadi, kemandirian, dan pengalaman positif dalam pembelajaran. Materi yang kedua adalah belajar dan mengajar dalam perspektif psikologi pendidikan. Belajar dan mengajar dalam perspektif psikologi pendidikan melibatkan pemahaman tentang bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui proses pembelajaran, serta bagaimana pendidikan dapat mendukung dan memfasilitasi proses tersebut. Nah, proses belajar dan mengajar dapat dibagi menjadi dua aspek yang terkait, yaitu belajar. Belajar adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman baru melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi dengan lingkungan. Dalam konteks psikologi pendidikan, belajar dipelajari melalui teori pembelajaran seperti behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme. Faktor-faktor seperti motivasi, perhatian, memori, dan pengalaman sebelumnya mempengaruhi bagaimana seseorang belajar dan memproses informasi. Yang kedua adalah proses mengajar. Proses mengajar adalah proses yang melibatkan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Psikologi pendidikan menekankan pada proses pembelajaran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya baik internal maupun eksternal. Guru harus memahami peserta didik sebagai pembelajar dan memahami bagaimana siswa berperilaku dalam kelas. Guru juga harus memahami bagaimana siswa memahami dan mengingat materi yang disampaikan serta bagaimana siswa mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka. Oke, yang ketiga adalah teori pembelajaran. Teori pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan sikap, dan perilaku melalui pengalaman belajar. Teori pertama ada teori behaviorisme. Teori ini berfokus pada hubungan antara stimulus eksternal dan respon yang dihasilkannya. Kedua ada teori kognitivisme yang berfokus pada perubahan persepsi dan pemahaman. Yang ketiga adalah teori humanistik yang dimana teori ini berfokus untuk memanusiakan manusia dan menghargai segala yang ada pada manusia. Dan teori yang terakhir adalah teori konstruktivisme. Materi selanjutnya adalah perbedaan gaya belajar. Perbedaan gaya belajar adalah cara seseorang untuk memproses, memahami, dan mengingat informasi setiap individu yang memiliki preferensi dan kecenderungan yang berbeda dalam belajar. Perbedaan gaya belajar yang umumnya yaitu pertama, visualisasi.
Siswa yang memiliki gaya belajar ini biasanya cenderung belajar lebih baik melalui diagram, gambar, dan visualisasi. Contohnya pada pelajaran seni budaya dan lain-lainnya. Yang kedua ada auditori. Siswa yang memiliki gaya belajar ini biasanya bisa belajar lebih baik dengan cara mendengarkan informasi melalui lisan. Dan biasanya mereka belajar lebih baik melalui ceramah, diskusi, dan mendengarkan rekaman suara. Yang ketiga ada kinestetik. Siswa yang memiliki gaya belajar ini biasanya mereka bisa belajar dengan estetik melalui percobaan langsung dan praktek. Dan biasanya mereka suka melakukan percobaan langsung, simulasi, atau kegiatan fisik untuk memahami konsep tersebut. Oke, materi selanjutnya yaitu gangguan perilaku dan kesalahan belajar. Gangguan perilaku mencakup berbagai kondisi yang mempengaruhi siswa di sekolah, seperti gangguan perilaku, gangguan defisit prihatin atau hiperaktivitas yang disebut ADHO, gangguan perilaku tersediatif atau ODD, gangguan konduktif, dan lainnya. Yang dimana gangguan ini dapat mempengaruhi kemampuan siswa untuk belajar dan berinteraksi di lingkungan sekolah. Yang kedua ada kesalahan belajar. Kesalahan belajar merujuk pada pemahaman yang salah atau kesalahan dalam pengolahan informasi yang dapat menghambat proses belajar siswa. Dari terakhir yaitu perspektif transfer pembelajaran. Perspektif transfer pembelajaran dalam psikologi pendidikan mencakup pemahaman tentang bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperoleh dalam satu konteks yang lain. Ini melibatkan proses seperti generalisasi, abstraksi, dan aplikasi yang memungkinkan individu untuk menggunakan apa yang dipelajari dalam situasi baru atau yang berbeda. Nah, beberapa konsep kunci dalam perspektif transfer pembelajaran di psikologi pendidikan meliputi pertama, generalisasi, yang dimana kemampuan untuk menggunakan pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari dalam situasi baru atau yang serupa dengan situasi pembelajaran asal. Kedua ada abstraksi. Abstraksi adalah proses mengidentifikasi pola atau prinsip yang mendasari informasi spesifik yang dipelajari sehingga dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda. Ketiga ada aplikasi. Aplikasi adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari dalam situasi praktis atau dunia nyata. Yang keempat ada analogi yang dimana digunakan untuk kesamaan antara situasi yang sudah dikenal dengan situasi baru untuk memudahkan transfer pengetahuan atau keterampilan. Dan yang terakhir adalah refleksi. Refleksi adalah proses memikirkan dan mengevaluasi pengalaman pembelajaran untuk mengidentifikasi cara-cara di mana pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda. Nah, itu tadi beberapa materi review yang sudah saya jelaskan. Mungkin itu saja pembahasan kita pada malam hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.